Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PBAK Fikas 2026. Pada video ini, kakak akan menyampaikan penjelasan mengenai penugasan esai, mulai dari tujuan, ketentuan penulisan, hingga tata cara pengumpulan tugas. Mohon disimak dengan baik agar tidak ada informasi yang terlewat. Adapun guideline penugasan esai, yang pertama tujuan penugasan esai, kedua kriteria umum, ketiga kriteria penulisan, keempat contoh penulisan daftar pustaka jurnal, kelima tema esai, keenam pembahasan dalam esai, ketujuh kriteria penilaian, dan yang terakhir teknik pengumpulan. Pertama, definisi esai. Esai adalah karya tulis berbentuk prosa yang menyampaikan gagasan, informasi, atau argumen penulis mengenai suatu topik berdasarkan sudut pandang pribadi. Esai bersifat subjektif dan argumentatif, disusun dengan memadukan fakta serta pendapat penulis menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Topik yang dibahas dapat berasal dari berbagai bidang ilmu maupun isu tertentu. Adapun tujuan dari penugasan esai yaitu 1. Memperkenalkan jenis tulisan yang sering digunakan oleh mahasiswa. 2. Mengasah sikap kritis pada diri mahasiswa baru. Yang ketiga, memperkenalkan dan membiasakan mahasiswa baru untuk membuat tulisan disertai dengan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Selanjutnya ada kriteria umum. Yang pertama, esai harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Yang kedua, judul esai bebas, namun isi dan materi esai tidak lepas dari tema yang telah ditetapkan. Yang ketiga, substansi esai harus sesuai dengan outline yang telah diberikan. Yang keempat, esai merupakan hasil pemikiran, opini, maupun gagasan yang bersifat orisinil, belum pernah dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, ataupun diikutsertakan pada kegiatan sejenis, dan juga bukan merupakan hasil dari terjemahan. Yang kelima, dilarang melakukan plagiarisme. Dan yang terakhir, esai menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik, benar, dan juga komunikatif. Selanjutnya ada kriteria penulisan, yang terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama, esai terdiri dari halaman cover, pendahuluan, isi, penutup, dan juga daftar pustaka. Poin kedua, cover esai memuat tema esai, judul esai, logo UIN Syarif Hidayatullah, identitas penulis, yaitu nama dan kelompok, program studi, fakultas, nama universitas, serta kota dan juga tahun penyusunan. Poin ketiga, logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus berformat dengan tinggi 5 cm dan juga lebar 5 cm. Poin keempat, substansi dari esai minimal terdiri dari 600 kata, tidak termasuk cover dan juga daftar pustaka. Poin kelima, ukuran kertas yang digunakan adalah kertas A4 dengan batas pengetikan yaitu di kiri 4 cm, di kanan 3 cm, dan juga di atas serta di bawah yaitu 3 cm. Poin keenam, setiap halaman selain cover diberikan nomor halaman pada bagian tengah dan juga bawah. Poin ketujuh, judul diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan atau di bold dengan ukuran 14. Poin ke-8, esai diketik dengan format spasi 1,5 pada kertas HVS berukuran A4 dengan jenis huruf yaitu Times New Roman dan ukuran 12. Poin ke-9, jika dalam substansi esai terdapat data atau fakta, maka wajib mencantumkannya ke dalam daftar pustaka. Poin ke-10, esai dicetak sesuai ketentuan kertas yang berlaku dan tidak dijilid. Poin ke-11, plagiarisme maksimal yaitu 30%. Poin ke-12, sumber yang dicantumkan minimal ada 5 sumber dari 10 tahun terakhir. Poin ke-13 dan yang terakhir, pelampiran daftar pustaka dapat menggunakan sistem Harvard dengan contoh yang sudah tertera di dalam slide. Selanjutnya, contoh penulisan daftar pustaka pada jurnal. Pertama-tama, kita lihat nama penulisnya. Kita ambil nama belakangnya, untuk nama depannya, huruf depannya saja. Lalu, tambahkan tahun, kemudian judul jurnal, kemudian jenis jurnalnya itu apa, lalu nomor, lalu volume, kemudian halaman, kemudian
Jurnal itu diakses pada kapan, jam berapa, lalu tambahkan linknya. Nah, selanjutnya adalah tema esai. Tema esai PBAK Fikes tahun 2026 adalah mewujudkan keadilan kesehatan, tantangan, dan peran tenaga kesehatan muda di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya adalah outline pembahasan dalam esai. Pertama, pendahuluan mengenai masalah, tantangan, dan pengabdian tenaga kesehatan muda di daerah terpencil atau 3T. Kedua, analisis ketimpangan distribusi tenaga kesehatan muda di Indonesia. Yang ketiga, tinjauan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait tantangan serta pengabdian nakes muda di daerah 3T. Keempat, pembahasan mengenai tantangan nyata yang dihadapi tenaga kesehatan muda selama bertugas di lapangan. Kelima, perspektif mahasiswa baru dalam memandang pemerataan tenaga kesehatan muda di masa depan. Keenam, perumusan solusi strategis dan rekomendasi. Serta yang ketujuh, penutupan yang berisi kesimpulan dan harapan bagi mahasiswa baru kesehatan saat ini. Untuk kriteria penilaian itu ada 4. Yang pertama, orisinalitas isi. Yang kedua, format penulisan. Yang ketiga, ide dan gagasan. Dan yang keempat, diksi. Pada teknik pengumpulan esai, yang pertama, untuk format nama file, wajib mengikuti format nomor kelompok, _nama peserta, _jurusan atau prodi, _tugas esai. Contohnya, kelompok 1, _Davi Abian Astirki, _PSKM, _tugas esai. Yang kedua, untuk soft file, dikumpulkan dalam bentuk PDF melalui Google Classroom atau GCR yang sudah disiapkan oleh panitia. Batas pengumpulannya yaitu Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 pada pukul 8 malam. Yang ketiga, hard file. Dikumpulkan secara offline pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di pagi hari. Ada beberapa tambahan terkait pengumpulan esai yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, untuk esai dan hasil pengecekan Turnitin nanti langsung dikumpulkan ke kakak pembimbing masing-masing saat mahasiswa baru datang. Kedua, kalau ternyata esainya belum memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, teman-teman wajib melakukan perbaikan dan mengumpulkan kembali dalam bentuk soft file paling lambat H+3 setelah pelaksanaan PBAK Fikes 2026. Yang ketiga, untuk soft file, esai dan hasil pengecekan Turnitin dikumpulkan melalui GCR atau Google Classroom. Jangan lupa, hasil Turnitin ditaruh di halaman paling belakang esai. Keempat, hard file esai dan hasil nilai pengecekan Turnitin sebanyak 1 halaman saja itu di-print dan ditempel di hard file esai, lalu dikumpulkan ke kakak pembimbing masing-masing. Dan jangan lupa, nama file hasil Turnitin juga disamakan dengan format nama file esai. Contohnya, kelompok 1 _Davi Abian Asirki _PSKM _tugas esai. Untuk teman-teman yang masih bingung cara mengecek plagiasi atau Turnitin untuk esai, kakak sudah cantumkan video YouTube tutorialnya. Atau kalian bisa cari tutorialnya di YouTube. Banyak tutorial yang bisa diikuti, jadi silakan cari dan pelajari cara pengecekannya masing-masing. Nah, selanjutnya ada contoh dari cover esainya ya teman-teman. Jadi, bisa disesuaikan. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan terkait penugasan esai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semangat mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa diperhatikan lagi ketentuan dan deadline yang sudah disampaikan. Sampai ketemu di PBAK Fikes 2026.